Kalau pembentukan relawan muda Oka itu bukan inisiatif saya. Mereka bentuk dengan uh, inisiatif mereka sendiri. Nah, setelah mereka bentuk dan melapor ke saya bilang oke-oke aja. Semua ini kan baik. Jadi mereka memang dari 19 distrik itu semua perwakilan ada di dalam. Dan kami mulai jalan dari tahun 2020. 2020 ini sudah start jalan. Jadi sosialisasi. Kenapa ini terbentuk? Karena mereka merasa bahwa ya kami juga mau supaya ada perubahan yang terjadi. Nah kebetulan saya sudah siap untuk maju, untuk lahir dan batin. Ya gitu. Akhirnya sampai dengan hari ini ketika 2021 terjadi perubahan, pengunduran. Jadi pilkada serentak nanti 2024. Akhirnya dalam waktu yang cukup juga mereka tetap eksis dengan media, dalam media sampai dengan hari ini. Jadi ketika pada tanggal 10 Maret, ya saya kan sempat ya bersyukur karena saya kurang lebih 12 tahun jadi Ando Api mengucapkan syukur pada waktu itu sekaligus menyatakan diri secara pribadi, menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan juga teman-teman bahwa saya siap maju untuk Pilkada 2022 kemarin. Jadi kalau hari ini 2024 ya saya siap maju seperti itu. Dan akhirnya semakin jalan semakin banyak juga. Masing-masing orang dengan gaya mereka. Saya bukan hari ini bicara mau maju dari tahun 2014. Waktu saya maju DPR periode pertama. Gagal karena bukan saya yang gagalkan, tapi ada orang yang mendampingi saya. 2 orang. 2017 kami juga siap. Tapi ternyata tidak jadi juga. Yang mendampingi saya ini selalu bicaranya hebat, luar biasa. Pada waktunya orang kasih tinggal, saya bilang, wah ini parah juga. Kalau punya niat untuk maju, komitmen. Tapi kalau hanya untuk main-main saja, semua orang juga bisa. Gitu. Dan model yang sama juga terjadi pada hari ini. Hari ini kan semua orang mau maju. Saya bilang, ya itu hakmu tuh, silakan tentukan. Pikir baik, kalau kau masih punya jabatan yang ada itu kau pelihara, daripada kau kejar yang tidak ada nanti kau menyesal. Gigit jari itu bukan ini, putus juga kau tidak rasa. Apalagi yang namanya dia ketua OPD ya, kepala OPD, kepala dinas lah. Maju itu pikir-pikirlah. Belum tentu kepala dinasmu itu menjadi jaminan untuk kau bisa lolos dalam pemilu kada nanti. Belum. Hari ini Kabupaten Jayapura tidak berubah, bukan bupati yang mau mengubah kabupaten ini. Bupati itu memang pemegang mandat keuangan, tapi yang memegang pengguna anggaran itu kan semua kepala dinas yang ada. Mari ayo kita buktikan. Masyarakat tidak seperti dulu. Hari ini masyarakat sudah mulai buka mata dan mereka sudah pintar. Dulu tidak sekolah hanya 1-2 orang. Sekarang semua anak kecil saya sudah mahasiswa. Sudah tahu semua. Jadi saya berharap kalau maju, kalau prinsip saya, komitmen saya maju dengan tidak menjatuhkan siapa, lawan. Saya bicara yang saya punya, kamu bicara yang kamu punya. Dan saya harap semua yang maju itu harus gentleman. Dalam artian bahwa siap maju, siap mundur. Tidak boleh kita bikin kacau lagi ketika pilkada baru bilang kau pakai uang, kau pakai apa.
Ya kalau tidak pakai uang tidak bisa maju kan? Iya. Jadi semua orang kan hari ini kalau bilang orang tidak kasih uang dia kerja itu kan itu orang gila. Iya. Ini bagi saya mungkin saya salah. Jadi kalau mau maju, kau sudah tahu kepala kampung saja bisa pakai uang. Nah, calon ketua klasis saja pakai uang. Jadi kalau gereja yang kotong bilang itu tempat-tempat sakral saja, uang juga itu dinamakan money politik jalan semua. Apalagi yang namanya bupati, gubernur, apa saja. Kalau kau tidak pakai uang tidak bisa maju lah, begitu. Kalau kau mau yang baik-baik, tidak usah, begitu. Pendeta saja juga bisa sogok orang kok. Gitu. Nah, gitu. Jadi maksud saya begitu. Nah, hari ini kami sudah siap. Siap dari situ berkembang dan saya punya basis untuk maju ya sudah jelas, sudah pasti. Sudah tahu nih kelompok ini yang suka ini, kelompok ini yang hanya butuh uang saja, kelompok ini dia mau supaya kita saya jadi kita mau jalan sama-sama. Semua sudah dalam. Ya. Jadi tinggal tunggu siapa wakil, saya mau lihat dia kekuatan dalam arti bahwa saya punya wilayah dari sini sampai sini, wakil dari mana ke mana. Supaya kita padukan dia, kita baru buat satu keputusan. Saya siap maju, siapapun yang maju, saya siap bertarung. Kalau untuk dukungan partai seperti apa? Dukungan partai saya ya tetap PKB. Dan salah satu yang saya kejar itu, saya sudah bilang berulang-ulang kali Golkar itu, saya tetap pasti akan kejar ke situ. Apapun konsekuensinya, selain saya anggota dari DPR PKB, Golkar itu saya bertumbuh dan besar dari situ. Jadi orang bilang nih, saya juga alumni Golkar. Selain Golkar, apa? Selain Golkar nanti pikir-pikir dulu. Pikir-pikir, karena rencana saya mau maju ini siapkan dua partai ini kita kejar untuk kursi dulu. Nah, jadi dua partai ini kita siapkan. Kalau banyak kan kita kasihan. Saya tidak mau banyak nanti urusan rakyat tidak bisa. Maunya satu atau dua supaya urusan rakyat jalan terus. Sehingga tidak ada kepentingan partai politik yang datang untuk mengatur dengan gaya mereka untuk bagiannya rakyat. Ya itu yang saya memang bukan orang dari pemerintahan, tapi 10 tahun saya cuma ikut-ikut saja, saya bisa. Saya bukan orang hebat yang mau maju untuk mencalonkan diri, tapi saya tahu orang-orang hebat di Papua dan Kabupaten Jayapura yang akan mendamping saya taruh untuk mereka kerja. Jadi kalau mau bilang orang hebat, saya ini orang kampung yang kenapa saya mau maju hari ini? Saya ini pernah menderita seperti yang hari ini kutu menderita. Nah itu sebabnya gaya orang kampung, saya tinggal di kampung, saya tahu gayanya. Nggak usah kita pakai yang hebat-hebat, sederhana saja. Kebutuhan yang ketong rasakan sama-sama hari ini kok. Saya tinggal di masyarakat. Saya urus masyarakat dan penderitaan dan keluhan. Saya juga pernah alami. Nah dari itulah saya mau supaya sebenarnya urus masyarakat itu sederhana sekali. Kalau orang yang memiliki hati dan tidak mencari keuntungan, pasti mereka akan berani. Jadi saya punya tim sampai hari ini kalau ada yang keluar itu kan biasa. Nah, di dalam tim itu ada Yudas, ada Yohanes, ada siapa-siapa, semua ada. Begitu ya. Yudas kan selalu bikin diri inti. Tapi pada waktunya dia bilang, waduh, saya punya gaya begini. Gaya begini. Orang mau bikin program model bagaimana pun dia silakan. Saya dengan gaya saya, dengan model saya, dan bersama dengan rakyat untuk membangun dan memperbaiki. Harapan saya mau buat itu ada beberapa hal. Tapi itu saya tidak ini.
Jelas sekali, rakyat hidup menderita, tutup dengan gabah. Kalau gabah tidak ada seng bekas tutup, mereka tidur kan tidak nyaman. Jadi perlu ada rumah yang sehat. Rumah yang sehat. Kalau hari ini adat diabaikan, sebenarnya adat ini punya kuasa dari Tuhan dalam kasih bahwa sebelum pemerintah ada, adat sudah ada. Tapi adat ini hanya dipakai sebagai alat untuk saat memadamkan kebakaran. Jadi adat ini sebagai pemadam kebakaran. Selesai, padam,